Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang bait matan Tuhfatul Atfal yang ke-34 ya. Yaitu pembahasan mengenai huruf-huruf yang mutamathilan, mutaqariban dan mutajanisain. Kemudian syarahnya yang kemarin ya telah kita sampaikan juga menambahkan ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh pengarang matan Tuhfatul Atfal ini. Matan Tuhfatul Atfal ini yang menulis atau mengarang adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau seorang ulama yang hidup pada kurang lebih abad 13 Hijriah ya. 13 Hijriah. Sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu ya. Ini matan Tuhfatul Atfal adalah matan yang berisi atau syair yang berisi tentang ilmu tajwid ya, sebagian di antara ilmu tajwid. Sebagian daripada ilmu tajwid beliau tulis dalam bentuk puisi agar bisa dihafalkan oleh orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid ya. Ini di antara salah satu metode yang sering digunakan oleh ulama ya pada zaman dulu. Jadi menyusun meringkas suatu ilmu dalam bentuk puisi ya. Kenapa dalam bentuk puisi? Karena kalau orang untuk mengingat puisi itu lebih mudah ya. Karena puisi kan dia menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan teratur ya polanya gitu. Polanya itu susunan katanya yang ada pada kalimat itu dia selalu teratur, ada mengikuti pola-pola tertentu. Nah, ini akan memudahkan para murid untuk bisa memahami suatu ilmu yang akan disampaikan oleh guru. Ya. Ada banyak ilmu-ilmu ya, tidak hanya ilmu tajwid aja yang disusun dalam bentuk puisi. Ya, bahkan termasuk ilmu akidah, ya, ilmu fikih, ilmu hadis juga banyak yang disusun oleh para ulama dalam bentuk puisi atau syair. Ya, seperti itu. Jadi dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hubungan huruf hijaiyah ya, apabila bertemu satu sama lain, disebutkan oleh Syekh Al-Jamzuri, ada 3 keadaan, mutamathilan, apalagi mutaqariban dan mutajanisain ya. Mutamathilan jika kedua huruf tersebut sama makhraj dan sama sifat ya. Makhrajnya sama, makhraj itu tempat keluarnya huruf. Sifatnya juga sama ya. Jika makhraj dan sifatnya sama berarti itu artinya dua huruf yang kembar. Dua huruf yang semisal atau serupa. Makanya dikatakan mutamathilan. Dua huruf yang semisal. Ya, mim bertemu dengan mim. Lahum ya. Lahum setelahnya ada mim. Ini bagusnya memang ditulis ya di gambar ya. Ya. Jadi keadaan huruf ya, keadaan huruf.
Terlihat di papan tulis ya? Terlihat, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Keadaan huruf hijaiyah apabila bertemu satu sama lain ya, itu dibagi menjadi tiga. Menurut Syekh Jamzuri disebutkan itu di dalam syairnya itu 3 aja. Yaitu pertama adalah mutamatsilain, mutamatsilain atau 2 huruf yang kembar ya. Mutamatsilain berarti makhraj dan sifat sama ya. Ya, contoh seperti mim ketemu mim. Mim bertemu dengan mim. Lahum ma ya. Lahum ma ya. Ada mim ketemu setelahnya mim. Maka hubungan antara mim yang pertama dan yang kedua ini dinamakan mutamatsilain ya. Mutamatsilain. Contoh lain, dal ketemu dengan dal. Ini mohon maaf kita ulang-ulang ya, supaya lebih memahami ya. Waqad dakhulu. Waqad dakhulu. Dan semisalnya nanti bisa dicari di dalam mushaf Al-Quran ya. Huruf yang kembar bertemu satu sama lain ya. Baik. Selanjutnya yang kedua, yang tadi pertama mutamatsilain, itu mutamatsilain ini ya. Yang kedua adalah apa? Mutaqoriben ya. Mutaqoribain. Mutaqoriban dari kata qorib, mutaqoriban, 2 huruf yang berdekatan. Maksudnya ada 2 huruf yang berdekatan. Berdekatan apanya? Berdekatan makhraj atau sifat ya. Jadi makhraj atau sifatnya itu berdekatan atau keduanya, dua-duanya. Bisa makhraj dan sifatnya berdekatan atau salah satu ya, mungkin makhrajnya berdekatan, sifatnya agak beda ya. Atau sifatnya berdekatan, makhrajnya agak sedikit tidak terlalu berdekatan. Itu juga bisa masuk mutaqoriben. Ya. Contoh yang huruf yang mutaqoriben ya. Contohnya seperti misalnya antara huruf nun dengan ya ya. Nun dengan ya. Itu kan dekat ya. Nun setelahnya ketemu dengan huruf ya. Ya, ini bisa dikatakan mutaqoriben ya. Contoh pada kata famay ya'mal. Famay ya'mal. Ya. Nun ketemu dengan ya. Ini mutaqoriben. Contoh lain misalnya seperti lam dengan ro ya. Qur rabbi. Qur rabbi ya. Ini lamnya sukun, rabbi. Qur rabbi. Lam dengan ro itu namanya mutaqoriben. Ya, mutaqoriben. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jenis yang ketiga di antara huruf hijaiyah apabila bertemu ya. Mutajanisen. 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 Arti mutajanisen adalah 2 huruf yang
satu makhraj ya. Berarti 2 huruf satu makhraj. Makhrajnya sama ya. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Namun beda sifat ya. Namun beda sifat. Beda sifat. Sebab kalau sifatnya sama berarti yang mutamathilan. Makhrajnya sama, sifatnya sama berarti mutamathilan. Ini makhrajnya sama, bedanya adalah pada sifatnya. Ya, kita ingat bahwasanya ketika mempelajari makhraj huruf hijaiyah kan ada huruf-huruf yang sama makhrajnya ya dalam satu tempat ya. Contohnya seperti to, dal, ta itu kan 3 huruf yang makhrajnya sama ya. Ya, contoh seperti huruf dal ketemu dengan ta ya. Ketemu dengan ta. Waqad tabayyana ya. Waqad tabayyana. 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 Ya. Dal ketemu dengan ta. Ini termasuk mutajanisain. Contoh lagi seperti ahadtu ya. Ahadtu. Ahad ini to ya, ketemu dengan ta. Ya. Ini termasuk huruf yang mutajanisen. Karena to sama ta itu satu makhraj. Ya. Nanti bisa dicari di dalam Al-Qur'an ya. Huruf-huruf yang mutajanisen. Baik, yang keempat adalah mutaba'iden. Ini yang ditambahkan oleh syarah ya. Tidak disebutkan di dalam matan Tuhfatul Atfal, tapi ditambahkan oleh pensyarah atau yang memberikan penjelasan atas syair Tuhfatul Atfal ya. Namanya mutaba'iden. Mutaba'idain. Ba'id ya. Pernah dengar istilah ba'id? Mutaba'idain. Ba'id artinya jauh. Jadi ada 2 huruf yang makhrajnya atau sifatnya berjauhan. Berjauhan. Ya. Ini artinya mutaba'idain ya, berjauhan. Contohnya seperti misalnya huruf yang ada di yang keluar dari ujung lidah ya, ketemu dengan huruf yang ada di tenggorokan itu kan jauh ya. Seperti misalnya nun ketemu dengan ngain ya. Pada kata an, am, ta ya. An, ta ya. Nun dengan ngain ini termasuk yang mutaba'idain. Nun ada di ujung lidah, sementara ngain ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, ini kan berjauhan sehingga dinamakan mutaba'idain. Contoh lain misalnya contoh yang huruf mutaba'idain ya. Ya. Amhilhum. Amhilhum. Amhilhum ya.
mim ketemu dengan ha ya. Mim ada di bibir, sementara ha ada di tenggorokan bagian bawah. Nah, ini contoh di antara huruf yang mutaba'idin. Umumnya huruf yang mutaba'idin hukumnya itu dibaca dengan izhar ya, dibaca dengan jelas, dibaca dengan izhar ya. Umumnya dibaca izhar atau jelas. Dibaca jelas. Ini untuk yang apa, yang mutaba'idin. Adapun yang mutajanisen, mutamathilan itu dibaca dengan umumnya idgham ya, umumnya idgham. Baik, dari tadi yang sudah disebutkan ada empat jenis ya. Ada mutaba'id, ada mutamathilan, ada mutaqariban, ada mutajanisan dan mutaba'idin. Masing-masing dibagi lagi menjadi dua berdasarkan tiga ya, berdasarkan keadaan huruf pertama dan huruf yang keduanya. Ya. Jadi ada tadi mutamathilan, mutaqariban, mutamathilan saya singkat MM ya. Mutaqariban MQ. Mutajanisan MG ya. Mutaba'idin MB gitu ya. Ini untuk memudahkan aja. Nanti masing-masing dibagi menjadi 3 macam ya. Keadaan tadi itu. Ada yang shogir, kabir, dan mutlak. Ini juga sama, shogir, kabir, mutlak. Shogir, kabir, mutlak. Ini juga sama ya. Shogir, kabir, mutlak ya. Kapan dinamakan shogir? Kapan dinamakan shogir? Jika huruf pertamanya sukun ya. Jika huruf pertamanya sukun maka dinamakan shogir. Huruf keduanya otomatis berharokat ya. Tidak mungkin dua-duanya sukun. Jadi jika huruf pertamanya sukun maka dinamakan shogir. Contohnya seperti yang tadi disebutkan ya. Waqad dakhulu ya. Itu huruf dalnya kan dia sukun. Qul rabbi, qul rabbi, qur rabbi itu juga mutaqariban shogir. Yang mutajanisan shogir seperti misalnya waqad tabayyana ya, itu contoh yang mutajanisan shogir. Yang mutabayyidin an'amta ya. Nah, kalau kabir itu jika dua-duanya berharokat ya. Kedua huruf tersebut itu dua-duanya berharokat maka dinamakan kabir. Contohnya seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Wa ja'ala lakum ya, wa ja'ala lakum. Lamnya ada double. Wa ja'ala sama lakum. Itu juga contoh yang mutamathilan kabir. Nah, nanti tolong dicari ya jenis-jenis yang mutaqariban kabir, mutajanisan kabir, mutabaidan kabir di dalam Al-Qur'an. Adapun mutlak itu kebalikan daripada shogir. Ya, kebalikan daripada shogir. Kalau tadi shogir kan yang huruf pertamanya sukun ya. Nah, kalau mutlak berarti huruf yang kedua yang sukun. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah. Baik, kita kembali ke bait Tuhfatul Atfal. Itu adalah ringkasan tadi yang saya sampaikan, ringkasan pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Ini mengulang kembali supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena memang
pokok pembahasan utama filen, mutaqoriben, mutajanisan dan mutabaghidan ini memang agak rumit ya. Tapi sebetulnya kalau kita sering mengulang-ulang kembali ya, mempelajari lagi, membaca lebih cermat, insya Allah itu mudah. Ya. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-35 ya. Aqsamul mad ya. Aqsamul mad. Pembagian huruf mad. Pembagian huruf mad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab. Bal ayyu harfin ghayra hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Bal ayyu harfin ghayra hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Bal ayyu harfin ghayra hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Di sini ada keterangan ya di footnote-nya. Untuk yang manuskrip lain, di manuskrip di Tuhfatul Atfal yang lain, itu ditemukan ya tulisannya bukan goiro tapi goiri ya. Jadi bal ayu harfin goiri ya. Jika demikian tidak mengapa ya. Demikian juga pada lafadz sukun, kalau di sini kan dengan sukun ya. Nunnya. Namun di manuskrip lain ditemukan sukunu ya. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukunu ya. Jadi boleh dengan sukun, boleh dengan dhammah. Jabada madin fatabi'iyya, di situ dengan fathah ya. Namun di manuskrip lain itu dengan dhammah, fatabi'iyyu. Dengan mendhammahkan huruf ya. Kalau ini kan di sini ditulis merah itu ditulis dengan warna merah itu ditulis dengan fathah ya, fatabi'iyya. Namun di manuskrip lain ditemukan ada yang tertulis dengan dhammah, fatabi'iyyu. Yakun kalau yang ditulis merah itu dengan sukun, namun di manuskrip lain ditemukan dengan dhammah. Jabada maddin fatabi'iyyu yakunu. Ya, seperti itu. Yang demikian tidak masalah ya, insyaallah bisa kita pakai dua-duanya. Boleh bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaba'da maddin fatabi'iyya yakun, seperti yang ada di sini di atas ya, yang ditulis merah. Bisa juga dibaca ya. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Ya, afwan tadi ada gangguan sedikit. Jadi boleh ya tadi dengan bacaan bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaba'da maddin fatabi'iyya yakun, atau
Bisa juga bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukunu ja ba'da maddin fa tabi'iyyu yakunu. Ya. Baik. Dalam pasal ini, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, ini Syekh Al-Jamzuri menjelaskan tentang pembagian huruf mad, ya. Pembagian mad, bukan pembagian huruf mad, tapi pembagian mad. Apa itu mad? Apa yang dimaksud dengan mad? Mungkin udah tahu ya. Apa itu mad? Menambah atau memanjangkan, Ustaz. Iya, benar, itu secara bahasa benar ya. Secara bahasa arti mad itu artinya memanjangkan atau menambahkan, ya. Yang dimaksud adalah menambahkan suara, ya. Menambahkan suara. Dan ini mad ini adalah keistimewaan dari bahasa Arab, ya. Tidak kita jumpai dalam bahasa-bahasa lain, ya, yang adanya penambahan suara ini. Mungkin ada ya di dalam bahasa Indonesia ya, kalau dibikin-bikin, tapi ya ada suara memanjangkan, misalnya tolong, itu kan panjang ya. Itu sengaja ditambahkan, tapi dalam aslinya kan tidak dipanjangkan, biasanya kan tolong gitu ya. Tapi kadang dalam satu keadaan ditambahkan suara tolong, ya. Apalagi contohnya seperti misalnya, apa ada dalam bahasa Indonesia yang panjang itu? Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada ya. Ada tidak bahasa Inggris yang pengucapannya itu dengan memanjangkan suara? Ya, yang jelas bahasa Arab ada? Belum nemu Ustaz. Belum nemu ya. Tapi yang jelas itu memang unik ya bahasa Arab ini. Jadi dia ada penambahan huruf ini, menambahkan suara. Itu harus dipanjangin. Sebab kalau tidak dipanjangin nanti bisa merubah arti, ya. Ini pentingnya itu mat. Ini penting juga nih mempelajari mat. Menambahkan suara pada susunan kalimat Arab itu bisa merubah arti. Kalau memang aslinya itu tidak panjang. Demikian juga mengurangi suara yang seharusnya dibaca panjang, itu juga bisa merubah arti. Contohnya seperti kola dengan kola. Itu artinya sudah beda, Pak. Ya. Ada yang tahu artinya kola dengan kola? Kola, mereka laki-laki berdua berkata. Ya. Kola, dia berkata. Ya, dia seorang laki-laki berkata. Nah, kan beda kan ya? Kalau yang tadi ditambahin dengan adanya memanjangkan suara pada lam itu ya, huruf lam, qala, itu artinya sudah dua orang yang berbicara. Tapi kalau kita baca tanpa alif ya, qala dibaca pendek, itu artinya sudah beda. Yang bicara bukan dua orang tapi satu orang. Ya. Makanya harus hati-hati. Jamal dengan Jamal, ini contoh yang sering kita sampaikan. Jamal dengan Jamal, itu artinya juga beda. Ya. Mungkin lebih jelasnya kita tulis saja ya. Coba di sini. Ini penting ini untuk dipelajari. Jamal tanpa alif dengan Jamal dengan alif ya. Cuma bedanya ini aja. Yang pertama tanpa alif pada mim ya. Jadi bacanya pendek Jamal. Yang kedua dengan menambahkan alif Jamalun. Jamalun dengan Jamalun. Nah, ini dalam bahasa Arab itu beda artinya. Ada yang tahu apa arti yang pertama? Hah? Kamel. Ah ya benar ya. Unta. Unta ya, unta artinya unta. Artinya unta. Kalau yang kedua? Orang. Babu. Hah? Apa?
Tadi ada yang benar? Bagus ya, bagus ya. Bagus atau indah ya. Bagus atau indah. Jamal, jamil, cantik ya. Nah, makanya hati-hati kalau manggil orang namanya Pak Jamal ya. Jangan dipanggil Pak Jamal, tapi Pak Jamal, dipanjangin sedikit. Pak Jamal, apa kabar Pak Jamal? Jangan Pak Jamal, nanti Pak Unta jadinya. Yang namanya bagus-bagus, namanya orang namanya kan bagus itu ya, Jamal. Ya. Baik. Motor dengan motor itu juga beda loh ya. Motor dengan motor. Motor dengan motor. Dengan memanjangkan ini, memanjangkan to ini jadi udah merubah makna ya. Motor itu artinya hujan. Ya. Kalau motor artinya bandara, ya, bandara udara atau airport. Ya. Nah, makanya harus hati-hati ketika membaca Al-Quran. Yang bacaan yang panjang dibaca panjang, yang dibaca pendek dibaca pendek. Nah itu yang akan dibahas oleh Syekh Al-Jamzuri ya, yang dibahas oleh Al-Jamzuri dalam bait yang ke-35 dan seterusnya, yaitu tentang pembagian hukum mad bacaan panjang di dalam Al-Quran. Jadi mad itu bacaan panjang ya, lawannya adalah qasr atau bacaan pendek. Yang mana ini harus kita perhatikan baik-baik ketika membaca Al-Quran. Ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan ya untuk pelajarannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu baru pendahuluan ya mengenai apa pasal tentang mad. Barakallahu fikum jami'an.